Dengan semangat membangun daerah yang lebih sejahtera, Sekjen Partai Hanura Beni Ramdhani resmi menutup BIMTEK Nasional anggota DPR di tahun 2025. Melalui pidatonya, Beni mendorong anggota legislatif daerah untuk lebih disiplin dan fokus menjalankan amanat rakyat. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Beni Ramdhani resmi menutup bimbingan teknis nasional 528 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2025. Dalam pidatonya, Beni Ramdhani mengimbau seluruh anggota DPRD untuk mengimplementasikan strategi dan program kerja yang telah ditawarkan kepada masyarakat sejak pemilu. Beni menegaskan hal tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh anggota menanamkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas kerakyatan dan kedaerahan. Ya, yang pasti anggota DPR yang sudah dipilih oleh rakyat ini kan harus diupdate ya, informasi, hal-hal yang baru terkait berbagai regulasi yang tentu dinamis yang dibuat oleh DPR ataupun pemerintah pusat. Nah, bagaimana mereka di forum bimbingan teknis itu mendapatkan berbagai pengetahuan baru. Jadi mereka di-refresh, kemudian mereka juga diupdate, ya. Dan apa yang mereka dapatkan, mereka peroleh selama BIMTEK inilah yang kita harapkan diimplementasikan, ya, menjadi kerja-kerja aksi mereka di lapangan terhadap tanggung jawab mereka yang berkaitan dengan tugas-tugas kerakyatan, kedaerahan. Sebagaimana Ketum selalu mengingatkan bahwa jika Anda memiliki tanggung jawab moral atas pilihan rakyat yang memberi kepercayaan menjadi anggota DPR, maka tanggung jawab moral Anda adalah bagaimana memperjuangkan mimpi-mimpi dan harapan-harapan rakyat di daerah yang mereka wakili. Nah, sehingga kita berharap tanggung jawab kepada rakyat itu harus berjalan. Tidak boleh ada pengkhianatan sedikit pun atas cita-cita masyarakat, tapi disiplin partai agar mereka bisa memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah. Selain itu, Partai Hanura juga menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi terkait parliamentary threshold 0%. Beni Ramdhani menyatakan partainya optimis dapat menembus Senayan pada pemilu mendatang. Ia menegaskan demokrasi harus terus hidup tanpa pengkhianatan dan seluruh kekuatan politik harus konsisten mendukung putusan MK tersebut. Iya, keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan dinyatakan final and binding. Kalau final and binding, maka tidak ada kekuatan politik manapun, siapapun yang bisa merubah keputusan itu. Jika ada kekuatan politik yang ingin merubah keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, dia pengkhianat, ya, atas cita-cita bernegara, di mana benteng terakhir untuk menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi itu kan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita optimis. Ya, kita yakin pemerintahan baru, ya, kemudian juga partai-partai politik yang lain sudahlah untuk berpikir ego terhadap partainya, merasa sekarang ada di kursi kekuasaan, kemudian mengabaikan partai-partai yang kemarin dinyatakan tidak lolos. Ingat loh, demokrasi itu tidak boleh satu manusia, satu kepala warga negara itu tidak memiliki saluran demokrasi. Nah, kalau kita lihat jumlah dari partai-partai yang di pemilu 2024 tidak lolos ke parlemen, itu pemilihnya 17 juta. Jadi bagaimana kita mengakui Indonesia negara demokrasi, tapi ada 17 juta termasuk pemilih Partai Hanura dan pemilih partai-partai lain yang dinyatakan tidak lolos ke parlemen, kemudian tidak memiliki saluran aspirasi. Beni juga menyatakan komitmen Partai Hanura untuk terus berjuang bersama rakyat demi memperkuat demokrasi dan menjaga keutuhan negara. Dari Jakarta, Nadia Ayusraya, Aan Indra, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.